Menyayangkan aja sih, bisa bisa apa ya, jadi kayak retak hanya karena adanya perempuan lain gitu. Kalau psikolog, saya sih, saya rasa kalau saya masih, karena saya memang ada pernah belajar tentang psikolog, saya itu bisa berupaya menenangkan diri saya sejauh ini. Tapi kayaknya kadang-kadang kalau udah malam gitu mulai ke-trigger gitu loh, kayak aduh inget lagi itu kayaknya saya hampir mau ke sana ini kayaknya gitu. Tapi belum sih, so far masih bisa menenangkan diri. Baru rencana aja ya. Baru rencana, so far masih bisa ini, tapi mental keguncang pasti. Enggak kayak setiap malam kalau ingat tuh enggak. Butuh mah nggak setiap malam mah sholat. Ini lagi ini keinget lagi gitu, selalu. Kak Somasi ini kan nantinya akan ada upaya mediasi nih Kak. Kalau dipertemukan sama Ida, kira-kira siap nggak? Sejauh ini sih saya tanya nggak ada harus dipertemukan, jadi kuasa tuh kuasa hukum gitu. Gitu. Kalau upaya damai itu, saya gini mbak, saya itu gini, masing-masing dari kami itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Balik lagi yang kata Pak Sunan, hukum itu diciptakan bukan hanya untuk melindungi saya sebagai istri sah, saya juga ada salah, dia juga ada salah. Ya sebenarnya kalau perdamaian itu daripada bermasalah ya mending, bukan karena menakutkan takut di ini, tidak, tapi lebih baik apa yang berdamai damai aja gitu, nggak usah yang kayak ribut-ribut gitu. Kalau saya sih itu, tapi kan nyatanya kan beliau malah menyerang kan dengan memberikan tuntutan sebanyak 10,7 M, ya kita harus ya fight juga jadinya gitu loh. Itu sih. Sayang banget. Mas Alex juga sempat wawancara waktu itu kan mualaf juga Oh ya. membawa ke kreatif. Iya. Eh, Pertama tuh setelah mengetahui kejadian itu tuh yang saya rasakan itu cemburu itu nggak terlalu besar, cuman menyayangkan, waduh ini udah banyak banget effort kan menuju ke rumah tangga itu, udah sangat banyak sekali effort, kayak beliau mualaf, beliau belajar tentang agama Islam, terus juga pernikahan yang mewah, terus juga dihadiri dengan kedua keluarga yang pada saat pernikahan sebelumnya beliau dan saya itu tuh tidak sekomplit ini karena memang ya adalah problem internal keluarga. Menyayangkan aja sih, bisa bisa apa ya, jadi kayak retak hanya karena adanya perempuan lain gitu. Menghadapi pro kontra netizen gimana Kak? Pro kontra sih wajar sih, masih aman sih. Kalau kontranya ke saya sih masih yang dalam batas wajar gitu loh, jadi dapat dimaklumin. Paling drama mungkin saya bisa menilai kayaknya beberapa dari mereka tuh nggak yang nonton utuh gitu loh, jadi aman sih, so far aman banget. Tapi kalau pronya banyak yang pro, banyak yang dukung juga. Karena kemarin setelah itu kan sempat di Bangkok berdua sama suami, mungkin dari tahu juga masih alasan dia untuk video call itu, mungkin motifnya apa? Apakah memang sudah habit atau memang apa namanya karena kesepian aja terus cewek sih Kak? Nggak sih, beliau bilang mungkin lagi ada iseng aja, itu aja sih. Saya juga nggak dapat mempertanyakan ke dia banyak hal, mungkin dia juga punya alasan pribadi yang pasti dikit mungkin privasinya, cuman kadang-kadang kan balik lagi kayak ya mungkin nggak ngaku kali atau mungkin ngaku gitu kan. Menyembunyikan diri semua dari anak seperti apa? Sebagai seorang Wah itu butuh, beredar di sosial media di TV. wah itu butuh apa ya, butuh kekuatan besar sih. Makanya saya juga nggak mau tumbang gitu, saya harus tetap kelihatan happy depan anak saya, anak-anak saya punya 2 anak saat ini, saya harus kelihatan fine-fine aja. Apalagi kan untungnya mereka tuh belum paham banget gitu loh, cuman kan kadang-kadang mikir kasihan ya kalau anak-anak saya ini harus sekolah tapi banyak mata yang melihat tuh kan jadi melirik, ah ini ibunya ini itu sih pressure, cuman merekanya mungkin belum ngerti gitu. Anak-anak semua tinggal sama kakak. Kalau anak saya yang paling kecil itu tinggal di rumah sana, cuman sering bolak-balik rumah saya terus. Karena saya sampai saat ini tuh sangat ingin memperhatikan keduanya, karena dengan adanya 2 anak ini itu kelengkapan buat saya gitu loh. Gitu sih, harus 2. Kebahagiaan buat kita seorang ibu. Pasti, karena semenjak saya menikah kan saya memiliki 2 anak ini tuh kayaknya tuh kalau ada abangnya doang nggak ada adiknya nggak lengkap, ada adiknya doang ada abangnya nggak lengkap, jadi mesti 2 gitu loh. Jadi kayak memang kebahagiaan saya mereka berdua ini gitu. Kalau soal Saya menyayangkan 2 kali gagal di Bangkok berusaha untuk mempertahankan
lagi dia punya keluarga utuh seperti yang kakak tadi bicarakan ya, anak pasti dampaknya nanti ke anak. Kalau masalah dampak ke anak-anak sih sebenarnya sih harusnya sih nggak terlalu besar. Kalau dampak tuh pasti ada, getaran tuh pasti ada. Cuman kalau dari sayanya sendiri sih gimana ya? Menyayangkan 2 kali gagal itu ya, tapi apa boleh buat case-nya seperti ini juga kan gitu. Ya menyayangkan lah pastinya. Tapi juga menyayangkan juga nggak kok harus sampai ke Komnas Anak pembahasan keluarga. Oh ini nggak ada, ini masalah yang lain sih sebenarnya. Iya siap Kak. Terakhir mungkin Kak, berarti sampai sekarang masukan diterima Kak dari ini terakhir sebulan kemarin. Jangan jawab itu ya, saya kadang-kadang tuh kalau jawab itu tuh kayak nanti nambah-nambah pressure gitu. Sementara saya orang yang bisa bohong, saya izin ini aja ya, maksudnya close call itu izin ya mas ya, izin banget ya, nanti insya Allah saya jawab pertanyaan lain kok. Kalau perlindungan anak itu, Iya boleh, satu aja ya, tolong banget. pengaturan waktu untuk angkat dan anak. Oh kalau oke, jadi gini ya, ini saya pernyataannya merangkum semua. Jadi saya harap setelah ini nggak ada pertanyaan. Jadi saya itu ke Komnas HAM ini ingin kan membicarakan hak-hak anak dan untuk tujuannya kebahagiaan anak. Jadi kedatangan saya ke sini itu berkompromi untuk mengatur jadwal pertemuan anak, tapi dengan catatan tertentu. Saya meminta kepada mantan suami saya untuk bertanggung jawab atas nafkah yang pokok aja, seperti uang sekolahnya, karena saya itu ingin anak saya ini tumbuh menjadi anak yang memiliki role model seorang bapak. Itu perannya apa? Karena jujur aja sekarang itu miris banget loh mbak, melihat banyak banget laki-laki yang nggak laki-laki, yang nggak punya mental provider, yang bukan laki-laki yang seutuhnya, maksudnya jadi mentalnya lembek. Kadang-kadang betul laki-laki tapi mentalnya tuh nggak provider, nggak kuat gitu. Jadi saya ini ingin mengajukan tolong bayar nafkah untuk anak saya yang seharusnya aja sekolah aja. Semuanya sejauh ini saya provide, karena dari dia kecil sampai sekarang ini tidak ada satu rupiah pun nafkah dia sampai ke anak saya gitu. Makanya itu yang sangat saya sayangkan, dia menuntut untuk bertemu anak saya, tapi saya berharap untuk dia juga bisa memberikan hak anak saya gitu aja sih. Yes benar, dan buat anak kan saya juga nggak ini, karena di tuntutan waktu saya bercerai hak asuh anak ke saya, dan saya juga ada tuntutan untuk nafkah anak 5 juta sebulan, tapi tetap aja sebenarnya 5 juta sebulan itu pun nggak cukup nge-cover karena uang sekolah anak saya aja jauh lebih daripada itu per bulannya. Jadi saya cuma menuntut untuk sama-sama menjadi orang tua yang baik dengan perjanjian tertentu. Jadwal nanti mungkin akan dibicarakan karena belum rilis juga berapa kali harusnya seminggu ke sana, belum ada persetujuan, tapi menuntut bahwa kalau bisa menjadi ayah bertanggung jawab aja sih. Itu aja sih harapan saya mbak. Nanti setelahnya kalau mau ketemu ya nggak apa-apa dikompromiin gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.